Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. اليوم إن شاء الله نواصل كلامنا في علوم القرآن ونتكلم حول مضمون القرآن kandungan Al-Quranul Karim. فإن تحدثنا في المرة الماضية عن أهداف القرآن, sasaran-sasaran atau tujuan Al-Quran diturunkan. Falyawm natakalam haula madmunul Quran, isi daripada Al-Quranul Karim. Fa'akul anna madmunul Quran al-asasi huwa at-tauhid. Madmunul Quran al-asasi wa tauhid. Isi Al-Quran adalah tauhid. Karena memang tujuan Quran diturunkan adalah untuk menegakkan tauhid. Wa ma yakunu ghairuhu wa ghairuhu, adapun selain tauhid adalah far'un lahu. Far'un daripada tauhid. Sehingga kita akan bicara tentang kandungan Quran dari berbagai dimensi, tapi berhubungan dengan tauhid. Yang pertama, Al-Quranul Karim isinya adalah ta'rif billahi subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Mengenalkan keesaannya, mengenalkan keagungannya, mengenalkan kesempurnaannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, coba kita contoh beberapa hal ya, berkaitan dengan pembuktian bahwa Al-Quranul Karim isinya adalah pertama, memperkenalkan diri Allah kepada makhluknya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, hai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Apa saja yang dikenalkan oleh Allah akan dirinya. Jadi pertama, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah itu Rabb kita. Sifat-sifatnya diterangkan di sini. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kemudian yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang menciptakan bumi sebagai hamparan buat kalian, langit sebagai atap, menurunkan hujan dari langit, dan dengan itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki buat kalian.
Kemudian Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah bandingan-bandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa yang bisa menciptakan hanya Allah, yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, yang bisa melakukan segalanya hanya Allah. Bagaimana kalian kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lainnya, dan pasti ayatnya kayak begini, sangat mudah untuk didapatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya, tidak terkena kantuk dan tidak terkena tidur. Miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di langit dan di bumi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidaklah meliputi sesuatu pun dari ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wahul 'aliyyul 'azim. Dan tidak memberatkannya penjagaan langit dan bumi, dan Dia maha tinggi dan maha agung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kesempurnaannya, kekuasaannya, keesaannya, nama-namanya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa wal azizul hakim. Allah, Dialah zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang mengetahui yang gaib maupun yang tampak, dan Dia sang maha pemurah dan maha pengasih. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah yang berhak dikecuali Dia. Raja yang maha suci, yang memberikan keselamatan, yang memberikan keamanan, yang menguasai makhluknya, yang maha perkasa, yang maha menundukkan, yang maha besar, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah pencipta, ya, yang memberikan rupa. Miliklah semua nama-nama yang baik. Bertasbih kepadanya yang di langit dan bumi, dan Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Demikian ayat-ayat yang lain sangat banyak. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama memperkenalkan siapa dirinya, keesaannya, keagungannya, kesempurnaannya. Allahus Samad, Allah yang maha sempurna dalam ilmunya, sempurna kekayaannya, sempurna kekuasaannya. Jadi pertama, kalau kita ingin memahami Quran, pahamilah bagaimana Allah memperkenalkan zatnya kepada makhluknya. Yang kedua, isinya apa? Bukti dan argumen tauhid. Dalam Al-Quran banyak sekali argumen-argumen logika-logika bertauhid. Contoh, surat Fatir ayat 40. Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal i'aitu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura. Katakanlah,
Bagaimana pendapat kalian? Sekutu-sekutu kalian yang kalian seru selain Allah. Apakah mereka sebagai Tuhan? Coba satu. Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan kepadaku apa yang mereka ciptakan dari bumi. Tidak. Nggak bisa mampu menciptakan. Yang kedua. Amlahum syirkum fis samawat. Apakah mereka punya saham dalam pencipta langit? Juga tidak. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Apakah kami memberikan mereka kitab yang menjelaskan ketuhanan Tuhan-Tuhan mereka? Juga tidak. Bal iyaitu zalimuna ba'dhum ba'dhun illa ghurura. Bahkan orang-orang zalim itu menjanjikan sebagian mereka sebagian yang lain kecuali tipuan belaka. Tentang keberadaan Allah, Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu? Juga enggak mungkin. Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Juga tidak. Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Juga tidak. Apakah langit dan bumi menciptakan dirinya sendiri? Juga tidak. Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Jadi yang pertama ketauhidan, yang kedua bukti ketauhidan. Yang ketiga adalah perintah, larangan, aturan, manhaj, syariah, perintah untuk komitmen dengannya, perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah, komitmen, syariah, larangan, perintah, semuanya ini masuk dalam tauhid. Tapi dari sisi apa? Konsekuensi dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi mengenal keesaan Allah, mengenal Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Raja. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tunduk kepada perintah, kepada larangan, konsisten dengan batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya ini banyak sekali. Ya, sangat banyak bahwa kalian menyadari bahwa Allah menciptakan kalian, maka sembahlah kepadanya. Kalian menyadari rizki kalian di tangan Allah, maka sembahlah kepadanya. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali dia. Khaliqu kulli syai'. Pencipta segala sesuatu. Fa'buduh. Maka sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengurusi. Jadi Allah itu Rabb kalian. Karena apa? Tidak ada pencipta kecuali dia. Maka pantaslah Allah sebagai ilah kalian. Maka sembahlah dia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusi dari awal sampai akhir urusan kalian semuanya. Ayat yang lainnya. Surat Al-Mu'min ayat 65-66. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah zat yang maha hidup. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Sembahlah dia. Murnikan ketundukan untuknya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Perintah, larangan. Ya, contohnya kata Allah, tilka hududullah. Ya, setelah Allah bicara tentang warisan, surat An-Nisa ayat 11-12. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalika walahu adzabun muhin. Itulah batas-batas Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah wa Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar, Allah memasukkan dia ke surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang
besar. Wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah memasukkan ke neraka, mereka kekal di dalamnya, walahu adzabu muhin, baginya azab yang menghinakan. Dzalikumullah rabbukum, itulah Allah Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Ya. Jadi ini tentang perintah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bicara tentang pahala, bicara tentang hukuman, bicara tentang surga, bicara tentang neraka. Konteksnya dalam tauhid apa? Sebagai jazaa'ut tauhid atau thawabut tauhid wal kufr. Pahala atau balasan atas tauhid dan kekufuran. Jadi banyak bicara tentang surga dan neraka. Rahmat dan hukuman, berkah dan kehancuran. Nah, itu sebagai apa? Balasan dan hukuman. Allah bicara tentang neraka, balasan orang-orang yang kafir. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'si min adzabil hamim dhuq innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Surat Dukhan ayat 43 dan setelahnya. Sesungguhnya pohon zakum, makanan orang yang banyak dosa, seperti minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air panas. Tangkap dia, seret dia ke tengah neraka jahim. Kemudian tuangkan di atas kepalanya azab yang panas. Rasakan Tuhan, sesungguhnya engkau orang yang perkasa dan mulia. Sesungguhnya ini apa yang selama ini kalian ragukan. Nah, ini orang kafir. Kemudian bicara tentang balasan tauhid. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalik wa zawwajnahum bihurin 'ain. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'adzim fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam tempat yang sangat aman, di taman-taman, di mata air, mereka memakai pakaian yang sutra yang tebal dan sutra yang tipis, berhadap-hadapan. Demikian kami jodohkan mereka dengan hurin 'ain. Mereka memesan di dalam surga dalam setiap buah-buahan dengan rasa aman. Mereka tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Allah pun menjaga mereka dari azab jahim. Nah, ini yang keempat. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat ini, inilah balasan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dengan seisinya. Kelima, Al-Quran bicara tentang sifatul muwahhidin. Akhlak, karakter, sifat-sifat orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid. Satu, salatnya khusyuk, berpaling dari perbuatan yang lagho, menunaikan zakat, menjaga kemaluan.
Ya, kemudian menjaga amanah, menjaga janji, menjaga sholatnya. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu itu benar? Seperti orang yang buta, tiada yang mengambil pelajaran dari ulul albab. Siapa? Yaitu orang-orang yang menunaikan janji Allah dan tidak merusak janji. Mereka menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka takut kepada su'ul hisab. Yaitu orang-orang yang sabar mencari keridhaan Allah, menegakkan sholat, berinfak, menginfakkan dari apa-apa yang kami rizkikan mereka dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka membalas perbuatan buruk dengan kebaikan. Nah, ini adalah balas sifat-sifat karakternya. Dan banyak sekali ayat tentang ini. Keenam, penjelasan tentang sifat penentang tauhid. Ya. Contohnya apa? Dablek, dinasihati nggak dinasihati sama. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu ya sama saja engkau kasih peringatan, nggak peringatan, sama-sama nggak mau beriman. Ya, kemudian ayat setelahnya dan panjang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Kemudian Allah bicara tentang kebahagiaan dan ending orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Jadi kehidupan ending orang beriman di dunia dan akhirat. Contohnya di dunia, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Endingnya adalah kehidupan yang baik. Di akhirat, surat As-Sajdah ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, malaikat pun turun kepada mereka dengan mengatakan, ini mau sakratul maut ya. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang kau dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian inginkan didapatkan di surga. Walakum fiha ma tad'un, dan buat kalian apa yang kalian minta. Termasuk juga ending nasib kafirin penentang tauhid di dunia dihancurkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, di akhirat dimasukkan ke dalam nerakanya. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami hujani mereka batu, saksikan bagaimana akibat orang-orang yang durjana. Fakadzabu fanajjaynahu wa mammahu fil fulk wa ja'alnahum khalaif wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana akibatul mundzirin. Mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan Nuh dari orang-orang kafir dan orang yang bersamanya di kapal, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, pengganti orang kafir yang binasa, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perhatikan bagaimana nasib orang-orang yang diberikan peringatan tapi tidak mengambil pelajaran. Jadi saudara semuanya, apa saja bisa masuk ke sini. Contohnya, lah bagaimana Al-Quran bicara tentang orisinalitas Al-Quran? Berarti bicara tentang referensi tauhid. Ya, bicara tentang referensi tauhid. Ala kulli halin, saya katakan bahwa isi Quran dari awal sampai akhir tidak lepas dari tauhid. Entah konsekuensi tauhid,
pahala tauhid, sifat orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana menguatkan tauhid, bagaimana bukti-bukti tauhid. Bagaimana para penentang tauhid, bagaimana ending mereka, bagaimana siksaan Allah kepada mereka. Ya, itu semuanya adalah isi secara nyata apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka isi ini yang perlu kita tangkap awal dalam rangka mencapai tujuan Quran diturunkan yang kita bicarakan pada pekan yang telah lalu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengelaborasikan, ya. Tambahan lagi nggak apa-apa, kemudian dikaitkan dengan tauhid, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.